Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para ulama kami, para imam kami yang kami muliakan, para orang tua kami, tokoh-tokoh kami, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, alhamdulillah, kembali kita bermuajahah, kembali kita bersua di salah satu rumah Allah Rabbul Jalla Jalaluh dalam rangka memberikan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Apalagi malam ini bertepatan dengan malam 1 Muharram, betul ya? Malam 1 Muharram. Insyaallah sesuai dengan tema kita, pentingnya menjaga tauhid di akhir zaman. Apa alasan kita mengambil tema ini? Sebelum kita jelaskan lebih panjang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan bertahmid serta bersyukur kepada Allah. Ini salah satu konsekuensi seorang hamba yang bertauhid kepada Allah. Ketika kita bertahmid, memberikan syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Ini salah satu bentuk ketauhidan seorang hamba kepada Tuhannya. Karena hambanya tahu bahwa segala nikmat, segala kesempatan, waktu yang diberikan, kesehatan, dan seluruh nikmat yang Allah berikan itu bukan berasal dari diri seorang hamba, melainkan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dari segala nikmat yang telah Allah berikan. Terima kasih. Wassalatu kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbincang tadi tentang perkara tauhid. Dan kenapa kita mengambil tema ini? Ada beberapa alasan. Alasan yang paling utama adalah kalau kita melihat di media sosial, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu tak sedikit pengkromosan akidah umat Islam. Dan hal yang seperti itu ternyata logaritmanya lebih banyak dibanding hal-hal yang bermanfaat. Apalagi kalau ada sesuatu yang viral. Dan yang viral ini ternyata dapat mencoreng akidah kita sebagai seorang muslim. Itu akan muncul. Bagi seorang hamba Allah yang telah memiliki dasar-dasar ilmu tauhid, insya Allah dia akan terbentengi. Tetapi yang terlalu berbahaya adalah generasi muda kita. Contoh misalnya, dulu Bapak Ibu, kalau yang namanya bomo atau dukun, itu biasanya tinggalnya itu kalau kita lewati, mengikuti film-film, biasanya tempatnya seram-seram. Masuk ke dalam hutan, melewati semak-semak belukar, melewati mara bahaya yang sangat luar biasa. Itu katanya. Allah. Tetapi sekarang dukun itu lebih modern, Bapak Ibu. Tinggal buka saja aplikasi TikTok melalui HP ini. Ada dukun yang live streaming. Cek khodam namanya. Subhanallah. Cek khodam ya, dicek dulu. Oh fulan, ini kosong ini. Dilanjutkan lagi. Fulan bin fulan. Oh ini ada isinya ini. Subhanallah. Kalau kami cuma main-main aja bagaimana Pak? Cuma iseng-iseng saja. Yuk kita dengarkan hadis Nabi SAW. Man ata kahina, siapa yang mendatangi dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Dan barang siapa yang membenarkan perkataan dukun, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Di sini ada dua konsekuensi dalam hadis Nabi. Yang pertama, siapa yang hanya sekedar datang, tidak membenarkan,
maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari, walaupun hanya sekedar iseng-iseng saja. Dan sekarang subhanallah, bukan kita yang mendatangi dukun, dukun yang datang kepada kita melalui media sosial. Scroll-scroll, tiba-tiba muncul, cek khodam, iseng-iseng, akhirnya ditanyakan dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya subhanallah, ini hati-hati. Walaupun kita tidak mempercayainya, tetapi hanya sekedar datang saja, itu sudah punya konsekuensi yang sangat luar biasa. Kemudian siapa yang membenarkannya? Na'udzubillah min dzalik, khawatirnya jatuh dalam kesyirikan yang nyata. La haula wala quwwata illa billah. Disclaimer dulu, kajian kita malam ini hanya khusus kalangan kaum muslimin saja. Kemudian kajian kita malam ini insya Allah mungkin sifatnya tegas, bukan keras Bapak Ibu. Karena kalau sudah berbincang perkara tauhid, itu kita nggak boleh istilahnya terlalu longgar. A, B, C, C. Kecuali cara penyampaiannya harus tetap dengan lemah lembut. Berbeda dengan kajian fikih, yang dimana memang harus legowo, pesemua kita bertoleransi dan beragam pendapat, samudra pendapat beragam. Tetapi kalau sudah bincang akidah, tak bisa tidak, harus tegas. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini alasan yang pertama kenapa kita perlu memperdalami ilmu tauhid dan perlu menjaganya. Alasan kedua, masih ada di tengah-tengah masyarakat. Saya menggarisbawahi, masih ada, tidak banyak, tapi masih ada praktek-praktek yang dapat mencoreng ketauhidan. Contoh, malam ini tadi saya singgung malam 1 Muharram, atau yang lebih terkenal dengan malam 1 Syawal. Terlepas dari di luar dari agama Islam, itu adat mereka dan keyakinan mereka, nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah bincang bawah agama Islam, apakah malam 1 Syawal itu malam yang penuh akan kesialan? Maka umat Islam menjawab tidak. Apakah malam 1 Syawal itu Bapak Ibu yang punya benda pusaka malam ini wajib mencucinya? Jadi dari tadi sore sudah sibuk mencari 7 kembang opal. Maka saya katakan dalam Islam hal itu tidak diperlukan, karena ini sudah masuk ranah tauhid. Nah, pelan-pelan betul saya nyampaikan ini, Pak. Karena kalau sudah berbincang tauhid, ini perkara yang luar biasa. Ya. Kecuali kalau yang meyakini malam 1 Syawal ini malam kesialan dan selainnya itu di luar dari agama Islam, ya sudah, itu agama mereka, keyakinan mereka, prinsip mereka, terserah kepada mereka. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah Islam, Islam tidak pernah mengajarkan adanya kesialan pada makhluk. Islam tidak pernah mengajarkan ada kesialan pada makhluknya. Yang namanya kesialan, keberuntungan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesialan itu sendiri juga karena akibat maksiat yang dilakukan seorang hamba. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu yang saya muliakan. Banyak alasan-alasan yang lainnya. Ya, terutama ilmu tauhid ini adalah ilmu dasar umat Islam. Berapa banyak syubhat syaitan yang diaminkan oleh orang yang mengaku beragama Islam. Ketika ia mulai hijrah, ingin memperdalam tauhid, syaitan pun datang untuk menghalang-halanginya. Apa kata syaitan? Jangan terlalu dalam belajar ilmu tauhid, nanti bisa naik ke atas genteng cari-cari Tuhan gini nanti. Subhanallah. Ya, itu sering kita dengarkan dari orang-orang tuh, orang-orang lain. Atau misalnya jangan terlalu belajar tauhid, pelajaran tauhid adalah pelajaran yang membosankan. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ini kalimat yang tidak berlandaskan kepada keyakinan Allah dan Rasul-Nya. Bukankah dakwah Nabi Muhammad selama 23 tahun itu dakwahnya dakwah tauhid? Bahkan di fase Mekah selama 13 tahun Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid. Nabi tidak terlalu menekankan perkara zakat. 13 tahun lamanya di Mekah, Nabi tidak terlalu menekankan persoalan haji, persoalan puasa. Yang ditekankan oleh Nabi selama 13 tahun khususnya itu berbincang tentang perkara tauhid.
Dan kalau sudah berbincang tauhid, pasti akan ada saja hamba-hamba Allah yang tidak menyukainya. Kita tidak dapat berdakwah agar semua orang lain itu menyukai kita. Itu mustahil. Karena baginda Rasul SAW saja, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kekasih Allah, berdakwah tauhid dibenci oleh masyarakatnya, diusir dari Mekah, dilempar dengan kotoran, dilukai tubuh fisik indah Rasul SAW. Lantas siapa kita ketika mendakwakan tauhid berharap semua orang senang? Gak mungkin. Gak mungkin. Baik, apa alasan pentingnya kita memperdalam atau menjaga ilmu tauhid ini? Ya, sebab yang lainnya tentunya banyaknya sekarang film-film horor yang sangat mencoreng akidah umat Islam. Karena itu saya lebih baik tidak menyarankan tuan-tuan untuk menonton film-film horor, walaupun mungkin adrenalinnya terpacu. Kalau nak cari adrenalin lah, ngebut aja jalan pramuka sampai mentok habis gas. Itu insya Allah tuh terpacu adrenalin itu. Kalau ingin betul-betul memacu adrenalin, nah cobalah cari ruko kosong, tidur di situ lah. Kalau nak jumpa suasana horor, coba suasana horor. Tak perlu menonton film-film horor yang banyak menghancurkan akidah umat Islam. Saya sangat tidak menyarankannya. Jauh-jauh saja. Ya, dilihat saja kemarin pernah juga MUI mengkritis habis-habisan film horor yang namanya Kiblat. Udahlah namanya menggunakan hal yang sakral, ditambah ada seorang wanita yang pakai mukena, entah kain kafan. Tapi cara rukuknya salto banget. Cara rukuknya salto. Subhanallah, ya. Allahu a'lam, mungkin dia akan mengatakan bahwa ini ada filosofinya. Kita nggak main itu. Kita nggak pakai itu. Islam hanya menilai sesuatu secara zahirnya saja, kecuali ada hal-hal yang memang mengindikasikan batinnya baru diambil. Baik, alasan pertama kenapa pentingnya kita menjaga tauhid kita. Allah menciptakan kita untuk mentauhidkannya. Ini harga mati. Kata Allah di surah Al-Dhariyat ayat 56, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayatnya benar, maknanya benar. Ya, karena kemarin pernah ada juga yang keliru membacanya, Pak. Dia baca qul a'udzu birabbin nas, diartikannya tidaklah kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Yang masih segar ingatannya. Di sebuah podcast, subhanallah. Di sini ayat ini jelas menyebutkan bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada-Ku. Dan sebaik-baik ibadah utama di sisi Allah adalah mentauhidkannya. Alasan yang kedua, tauhid adalah syarat masuk surga, nggak bisa tidak. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Siapa yang wafat tidak pernah menyekutukan Allah sekalipun, dakhala al-jannah, masuk surga. Ya. Lantas muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kalau ada, sekali lagi, disclaimer lagi, ini kajian hanya ranah untuk umat Islam. Mana tahu nanti ada yang melihat di video, ya dilihat oleh orang non-muslim, semoga Allah berikan hidayah. Bagaimana dengan status kalau non-muslim? Sifatnya luar biasa baik, suka menderma, akhlaknya luar biasa, tutur katanya terjaga, ya. Dan dia menghargai umat Islam dengan syariat-syariatnya. Lalu ia wafat dengan membawa agamanya itu. Bagaimana kebijaksanaan Allah menyikapi hal ini? Apakah Allah akan tetap menghukumnya sampai ke kerak-kerak neraka jahanam? Di sini ulama tauhid menyebutkan ada dua kebijaksanaan Allah, kebijakan Allah di sini. Yang pertama, seluruh kebaikan yang dilakukan oleh orang non-muslim ini akan Allah balas langsung semuanya di dunia. Ya, Allah balas langsung semuanya di dunia. Jadi saya teringat cerita saya, pengalaman saya di Belitung dulu, Pak.
Di Belitung dulu kita punya binaan mu'alaf akid, bukan asli, akid. Ya. Di desa Sagu-Sagu, di desa Lukit, tapi dibilang desa Lukit juga dia termentok dengan harus keliling dulu lewati air. Nah ini dia. Namanya dusun Sagu-Sagu dulu, tapi sekarang sudah berubah namanya dusun Sungai Koro. Di tempat dusun menuju ke musola satu-satunya itu 3 kilometer. Bagaimana antusias masyarakat di sana? Luar biasa, Pak. Nggak ada anak-anak muda, anak-anak kecil ada, tapi yang selebihnya mayoritas ibu-ibu yang sudah lansia belajar Iqra. Nggak ada istilah gengsi-gengsi. Kalau untuk akhirat, murni untuk akhirat, dihilangkan semua itu. Yang penting aku bisa belajar Iqra, bisa baca Quran. Alhamdulillah itu sudah terjadi. Dan tentu dalam hal ini kita butuh donatur. Dan ternyata salah satu donatur tetap kami adalah, saya sebut saja namanya, Pak Adian. Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi ke Belitung, dekat pasar, di situ ada market. Hadan S nama marketnya. Saya masih ingat itu, Hadan S. Jadi beliau ini suka membawa saya ke tempat kantornya. Jadi ini marketnya, di belakang ini kantornya. Dulu kami berbual-bual di situ. Ya. Ternyata dia ini suka mendonasikan ke kami. Pernah saya tanya, kok nggak salah donasi? Karena donasi kok ini untuk membina umat kami, umat Islam, ya. Membangun musola dan lain sebagainya, ya. Atau minimal untuk kebutuhan minyak, kebutuhan jembatan dan lain sebagainya, ya. Nanti takutnya ada yang menganggap nanti masjid teror dan lain sebagainya, ya. Subhanallah, nggak ke situ baginya. Tapi apa jawaban kokoh ini, Pak Rizky? Semenjak saya berdonasi kepada Pak Rizky dengan tujuan Pak Rizky tersebut, wallet saya semakin ramai. Jadi kalau ada yang punya usaha wallet, ramai, banyak-banyak sedekah. Banyak-banyak sedekah. Ya, kita hanya dapat mendoakan semoga Allah memberikannya hidayah. Ya, terlepas dari apa yang beliau yakini, kita hormati, ya, sesuai dengan prinsip beliau. Tetapi kita tetap mendoakan semoga Allah memberikannya hidayah keislaman tersebut. Nah ini dia. Saya tak tahu video ini sampai ke beliau, tapi insya Allah nggak sampai. Insya Allah nggak sampai. Wallahualam. Kita lanjutkan. Jadi tauhid adalah syarat masuknya surga. Sebaik apapun seorang hamba, kalau tauhidnya tidak ada, minimal pertama Allah kasihkan kebaikannya, Allah balas di dunia. Cara yang kedua adalah Allah ringankan azabnya di neraka. Sebagaimana kasus yang dimana kasus ini membuat hati umat Islam sedih. Kita lihat paman Nabi SAW, Abu Thalib. Bagaimana cintanya Abu Thalib kepada ponakannya Muhammad SAW. Dia bela dakwah Nabi Muhammad. Namun ketika wafat, dia memilih agama di luar dari agama Nabi Muhammad. Namun Allah Maha Baik, Allah masukkan dia dalam golongan orang-orang yang mendapatkan siksaan neraka yang paling ringan, tetapi tetap kekal di dalamnya. Bagaimana siksaan neraka paling ringan? Nabi telah menyebutkannya. Bahkan Nabi menyebutkannya pamanku. Siksaan neraka yang paling ringan, kata Nabi SAW, adalah dipakaikan kepadanya 2 sandal yang diciptakan dari api neraka yang membuat otaknya mendidih. Ini paling ringan Bapak Ibu. Menurut kita ini bukan paling ringan, ini paling berat nampaknya. Ya, dipakaikan sandal mendidih otaknya, subhanallah. Ya, semoga Allah mengajarkan. Alasan selanjutnya kenapa perlunya menjaga ilmu tauhid ini? Tauhid adalah sebab dihapuskannya dosa. Ingin bertobat kepada Allah, bertauhid dulu. Sebagaimana dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibnu Adam, wahai keturunan Nabi Adam, innaka law ataitani min qarabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, ataituka bi qarabiha maghfirah." Wahai anak Adam, yaitu kita,
jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, dengan catatan engkau tidak pernah menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Allahu Akbar. Ini dia. Kemudian selanjutnya, tauhid sebab datangnya ketenangan. Makin dalam pemahaman tauhid seorang hamba, semakin tenang hatinya dalam melalui kehidupan ini. Contoh dalam hal rezeki saja. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali telah Allah tetapkan rezekinya. Jadi sebenarnya tugas kita hanya sekadar memaksimalkan ikhtiar, dekati Allah yang Maha Pemberi rezeki. Urusan pemberian rezekinya itu urusan Allah, kita tak usah ikut campur. Ya, nah ini dia. Jadi kalau semakin dalam tauhid seseorang, dia akan berusaha mengikhtiarkannya. Dia akan berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun rezeki yang akan Allah berikan kepada. Dan rezeki di sini bukan hanya perkara harta saja. Mata yang masih sehat, lisan yang masih dapat berbicara, kaki masih dapat dilangkahkan, telinga dapat mendengar, selamatnya kita pulang dari tempat kerja menuju rumah, selamatnya kita pergi dari satu tempat ke tempat lain, itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lapangkan pemaknaan rezeki tersebut dan patut kita harus syukuri. Jangan sampai hanya gara-gara satu musibah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah ujikan kepada kita, membuat kita lupa 1 juta nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seolah-olah dengan satu musibah itu kita mengatakan bahwa tak ada gunanya aku hidup di dunia lagi. Pada akhirnya bunuh diri. Subhanallah. Dan sampai itu terjadi. Apalagi sekarang banyak kasus bunuh diri. Subhanallah. Hanya gara-gara perkara rezeki, ya, lalu mencarinya dengan cara judi online. Nah ini dia. Ini salah satu hal yang memang kami diharuskan untuk sosialisasikan ke masyarakat. Jadi Kementerian Agama kemarin sudah mengeluarkan SS, surat edaran tentang wajibnya penyuluh agama se-Indonesia mensosialisasikan bahayanya judol, ya, judi online. Ya, mungkin teman-teman akan mengatakan pangkas kepalanya, baru ekornya. Saya paham, saya paham. Ya. Yang penting kita mulai dari diri kita dulu dan orang-orang sekitar kita, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sebab selanjutnya, alasan selanjutnya perlunya kita menjaga tauhid di akhir zaman. Amalan tidaklah diterima sampai seseorang bertauhid, ini jelas. Alasan lainnya, tauhid adalah sebab mendapatkannya syafaat Nabi Muhammad SAW. Inilah beberapa alasan perlunya kita menjaga tauhid di akhir zaman. Tapi alasan yang paling utama adalah ada hadis Nabi, Pak. Yang hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, akan datang nanti suatu zaman yang dimana seorang hamba pagi harinya beriman, kemudian sore harinya dia kufur kepada Allah. Atau malam harinya dia beriman, pagi harinya dia kufur kepada Allah. Karena kenapa? Perkara tauhid tidak dia jaga. Dan ini yang perlu kita was-waskan. Dan ini yang perlu kita cemaskan dan kita wanti-wanti. Karena kenapa? Kalau sudah berbincang tauhid, pasti lawan katanya adalah syirik. Ya, sebuah kalimat yang kalau kita dengar seperti bom yang sangat luar biasa yang menakutkan seorang hamba. Karena dosa syirik ini bukan main. Apa kata Allah di surah An-Nisa ayat 48? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni segala dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Apa maknanya tidak akan Allah ampuni? Maknanya adalah walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kesehariannya berkecimpung dengan kesyirikan kepada Allah, lalu dia wafat dengan amaliyahnya tersebut, dia kekal di dalam neraka.
Beda kasus, ada seorang hamba Allah, seorang muslim, pernah dulu jatuh dalam kesyirikan, Kemudian ia sadar, ya, ia dengarkan bisikan hatinya, karena semua bisikan manusia itu kebaikan, ya, hati kecilnya. Lalu dia pun ingin memperdalam ilmu agama. Dia pelajari, oh ternyata selama ini memang salah. Lalu dia bertobat kepada Allah, insya Allah Allah ampuni. Insya Allah Allah ampuni. Tetapi kalau dia tidak bertobat dengan membawa dosa kesyirikan, inilah yang akan kekal disiksa Allah. Semoga Allah lindungi kita dari hal itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, apa saja bentuk-bentuk kesyirikan yang masih ada? Sekali lagi saya garis bawahi, masih ada, tidak banyak, masih ada dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, mengkeramatkan benda. Betul Bapak Ibu? Masih ada ya orang-orang yang mengkeramatkan benda. Contoh misalnya keris kecil, benda pusaka. Keris kecil, benda pusaka. Kalau keris kecil ini Bapak Ibu simpan untuk motong bawang, masih berfungsi kan? Masih berfungsi, ya berarti nggak ada masalah. Tapi ini enggak Pak, kerisnya nggak tajam, hanya sekedar benda pusaka yang katanya dengan inilah rumah kita aman. La ilaha illallah. Hati-hati, ini mengkeramatkan benda. Kita lihat dalil-dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana mereka menyikapi benda-benda tertentu. Pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita kepada para sahabat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inni la'arifu hajaran min Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'atha inni la'arifuhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh sebelum aku diputus, ada sebongkah batu di Makkah yang memberikan salam kepadaku. Dan sampai sekarang aku masih tahu posisi batu itu di mana. Nah, Nabi cuma bercerita. Yang jadi pertanyaan besar kita adalah, ada nggak para sahabat memaksa Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya batu tersebut, saya mau ngambil berkahnya. Ya. Ada nggak riwayatnya? Nggak ada. Para sahabat hanya duduk mendengarkan saja. Oh, Nabi pernah diberikan salam oleh batu sebelum beliau diutus. Udah selesai. Karena para sahabat paham itu hanya khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Dan Nabi tidak memerintahkan para sahabat, wahai sahabatku, posisi batunya di Mekah, di sana, di sini, pergilah kalian ke sana ngambil berkah kepadanya. Ya kan? Bayangkan kalau itu terjadi di zaman sekarang. Insya Allah batunya dipagari, Pak. Dijadikan destinasi wisata. Ya, subhanallah. Semoga Allah lindungi kita dari hal ini. Ya. Kemudian lanjutnya. Wah, ini berat sebenarnya nih. Ya, subhanallah, harus hati-hati berbicara, apalagi kalau sudah diviralkan di media sosial ini. Harus betul hati-hati dalam bicara. Kita lanjutkan lagi. Dalil selanjutnya, dalil yang sangat jelas. Jabir ibn Abdillah menceritakan, Rasulullah dulu berkhutbah. Menurut kami para sahabat, mimbar khutbah Nabi ini sudah tak layak lagi. Jadi para sahabat punya inisiatif membuat mimbar baru. Ketika mimbar baru sudah selesai, mimbar lama Nabi tadi diangkat, termasuk tempat sandaran Nabi ketika berkhutbah. Dalil inilah yang menunjukkan mayoritas ulama sunnahnya berkhutbah pakai tongkat. Walaupun kami di Muhammadiyah berkata lain, tidak pakai tongkat. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya pergi ke Masjid Muhammadiyah kan nggak ada tongkat-tongkatan. Nah ini dia, ya ada alasan lainnya. Tetapi mayoritas ulama mensunnahkan khutbah pakai tongkat. Alasannya dalil ini, di mana Rasulullah kalau berkhutbah ada tempat sandarannya, batang pohon kurma. Ketika dipindahkan, diganti dengan mimbar baru, Nabi naik.
Di tengah-tengah khutbah, Nabi dan para sahabat mendengar suara tangisan. Seram nggak lah? Ya. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian ini suara tangisan mana? Para sahabat menjawab, lah, oh bukannya waktu khutbah itu tak boleh bicara? Ini para sahabat menjawab. Nah, di sini para ulama mengambil kesimpulan, ketika khatib mengajak bicara tentang perkara yang penting, boleh makmum berbicara, menimpalinya, menyambungnya, boleh. Sebagaimana kasus dalil juga Umar bin Khattab ketika sudah jadi Amirul Mukminin. Ketika Umar waktu itu berkhutbah, ada makmumah di belakang. Jadi perempuan pun boleh ikut sholat Jumat, bu, aman. Apakah pulangnya sholat zuhur lagi? Tak perlu. Ya, cuma masalahnya kami mau ikut pak, tapi masjid mana yang menyediakan sholat perempuan? Nggak ada. Ya, nah ini dia. Kecuali di Selat Panjang ini ada pak yang menyediakan sholat perempuan. Dulu mana ya? Oh, Masya Allah. Ya kalau bisa dipertahankan, mana tahu ibu-ibu ini nggak pergi juga, nak demo laki dia berubah. Subhanallah, ini nih. Lalu dalam khutbah ini, Umar menetapkan mahar seorang wanita. Misalnya bu, saya tanya ke ibu, anggap ibu masih gadis semua. Saya sebagai presiden menetapkan mahar ibu tidak boleh lebih dari 100.000. Setuju nggak bu? Kalau bapak-bapaknya mas setuju aja, semakin murah semakin setuju. Ya kalau misalnya seperti itu, tentulah langsung ketika Umar mematok mahar, maka ada seorang wanita tegak di hadapan Umar. Ya Amirul Mukminin, mahar itu hak kami, engkau tidak boleh membatas-batasinya. Terjadi dialog di khutbah Jumat, dan ini tidak membatalkan faedah fadilah salat Jumatnya. Kembali ke hadis tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, tangisan yang kalian dengar ini adalah tangisan pohon kurma yang sudah kalian pindahkan tadi. Allahu Akbar. Kemudian pohon kurmanya tadi diangkat oleh para sahabat, diletakkan kembali di samping Nabi SAW. Kemudian dia diam nangis. Yang jadi pertanyaannya, setelah sholat Jumat, ada nggak para sahabat musab-musab pohon kurmanya? Kan dia bicara nih, ini sesuatu yang perkara gaib. Gak ada kita ketemu, karena para sahabat paham Nabi tidak memerintahkan untuk mengkeramatkan sebuah benda. Nah ini dalil yang paling jelas, perkataan Umar bin Khattab. Nah ini perkataan yang berani ini. Bukan pohon kurma lagi, bukan batu di Mekah lagi, tapi Hajar Aswad yang dikomentari oleh Umar. Apa kata Umar? Ini a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' walau la anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Apa kata Umar bin Khattab ketika dia mencium Hajar Aswad? Wahai Hajar Aswad, aku tahu engkau ini cuma batu yang tidak dapat memberikan mudarat dengan manfaat kepadaku. Seandainya aku tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Luar biasa akidahnya. Ini kalau terdengar sama kita, uang Indonesia yang kita ini sedikit main-main perasaan termasuk saya juga. Saya orang Indonesia ya. Kalau terdengar orang-orang yang mungkin dia menurut dia nggak marah pak, tapi menurut kita marah. Dan itu memang terasa kami pak. Bapak ibu yang sudah pernah pergi haji, yang pernah pergi umrah, bagaimana dirasanya dikata-katain sama askar. Torik. Iya, katanya. Torik, digidikan dan sebagainya. Menurut kita kasar, tapi menurut orang sana aman. Torik itu jalan pak ya, bukan torik yang haji 2 bulan. Iklan ya. Torik itu jalan, memang askar di sana memang itu. Kalau kita penuh pak, torik, ya haji, torik, ya, jalan lagi, terus jalan. Bukan torik yang itu. Baik, kita lanjutkan. Nah ini mengkeramatkan benda, jadi tidak diperlukan, ya tidak diperlukan. Nah ini dia. Kami dulu pernah bertanya waktu sesi kuliah dengan Ustaz Abdul Somad tentang bagaimana hukum di tengah-tengah masyarakat ada yang memberikan anak bayinya kalung hitam di tengah perutnya.
Maka dengan tegas Ustaz Somad menjawab, itu kesyirikan. Itu kesyirikan. Kalau jumpa, gunting aja langsung. Ya kita berani nak gunting, tapi nanti datang emaknya. Ini susah juga nanti. Nah ini dia. Jadi Ustaz Abdul Somad sendiri pun juga tegas menyebutkan hal itu termasuk hal yang dilarang dalam akidah umat Islam. Nah, jadi Bapak Ibu yang nonton di rumah jangan marah sama saya. Baik, kita lanjutkan. Apalagi amalia yang ada di tengah-tengah masyarakat kita masih ada dilakukan yang membahayakan akidahnya. Yang kedua adalah bekerja sama dengan jin. Nah, ini kita sebutkan khadam tadi, ya. Termasuk juga misalnya ada di antara Bapak Ibu atau ada anaknya atau ada saudara atau temannya yang punya indera keenam. Nah, ya. Pak, indera kita tuh nggak 6, Pak. Indera kita tuh banyak. Jumlahnya lebih dari 5. Nah, ini dia. Itu bukan keistimewaan. Ya, itu bukan keistimewaan. Itu sesuatu yang harus cepat-cepat diobati. Biasanya orang yang suka melihat penampakan, walaupun itu bukan penampakan aslinya, itu ada jin yang berada di bagian saraf di kepalanya. Nah, itu dia. Dia akan membayangkan bahwa kita melihat ini, padahal fata morgana. Syaitan itu akan membuat seperti itu. Atau memang ada syaitan yang sengaja menampakkan diri. Sesekali lain cerita. Kalau sering perlu diruqyah. Kalau sesekali, sahabat pun pernah ada seorang jin yang berubah bentuk jadi anak kecil. Kalau bahasa kita di Indonesia tuyul, ya, tuyul. Jadi tuyul ini sudah ada di fase sahabat. Ya, luar biasa juga. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair bin Awam? Jadi tuyul ini dihadapkan kepada Abdullah bin Zubair bin Awam. Apa yang dilakukan oleh Abdullah, sahabat Nabi ini? Apakah dia lari kocar kacir? Ya, atau siap-siap nyimpang duit dia bakal dimalihi? Tidak. Yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair bin Awam ketika ada jin menampakkan diri berubah bentuk jadi anak kecil, kena sepak sama Abdullah. Ditendang. Ditendang. Pernah juga ada jin menampakkan diri jadi sesosok makhluk di hadapan Khalid bin Walid. Apakah Khalid lari? Tidak. Diambilnya sarung pedangnya, Pak. Di pokoknya tuh orang. Ya, jin tersebut. Nah, gitu seharusnya. Ya, ajarkan kepada anak kita seperti itu juga. Ini enggak, anak tak mau tidur. Awas nanti kena culik bagi gombel katanya. Aku tak tambah takut anak, la ilaha illallah. Ya. Ajarkan yang baik-baik, ajarkan yang baik-baik. Misalnya anak ingin buang air kecil, anak itu fitrahnya berani, Orang tuanya lah yang membuat takut, atau teman-temannya yang membuat takut. Tahu nggak? Tadi aku dengar bapak aku cakap di rumahnya, pohon pisang tuh rumahnya kuntilanak katanya. Akhirnya yang tadi berani pergi buang air kecil sendiri tak berani lagi karena di rumah ada pohon pisang. La ilaha illallah. Ditambah ada bunyi cekikikan pula lagi. Ya, kalau ada bunyi cekikikan itu jangan takut, dekati, cari sumber suaranya. Mana tahu cuma burung perkutut yang bunyi di malam hari. Bapak pernah mendengar burung perkutut nggak bunyi malam hari? Memang seram, Pak. Memang seram. Ya, kalau tak percaya tengoklah di YouTube perkutut malam hari. Memang seram suara dia. Ya, memang seram. Nah, ini dia. Karena ada suara burung itu yang memang menyeramkan, cip langsung datang. Ini enggak muncul perkataan hal-hal di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita dengar cekikikan kuntilanak jauh, berarti dia dekat dengan kita. Astagfirullahaladzim. Tapi saya luar biasa, Pak. Satu sisi saya suka dan mendukung konten-konten yang mana ada penampakan dia smackdown. Walaupun kita tahu itu tak benar. Walaupun kita tahu itu tuh cuma ya mungkin bantal guling yang pura-pura untuk konten saja, ya. Tapi kemudian dia kejar dan kemudian dia smackdown, ya. Satu sisi mengajarkan untuk nggak takut dengan syaitan, tapi satu sisi kita tahu itu bohong. Jadi kita tahu itu bohong, itu dusta. Allahu Akbar. Kita lihat dalilnya. Surah Jin ayat 6. Saya bacakan, kalau ada yang panas siap-siap. Ini surah Jin ayat 6 termasuk ayat ruqyah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Ada yang muat? Nggak ada, baru sekali baca. baru sekali baca. Apa artinya? Kata Allah surah Jin ayat 6. Dan ada bahwasanya beberapa orang laki-laki kalangan manusia minta perlindungan kepada laki-laki kalangan jin. Fazaduhum rahaqa. Tidak akan menambahkan apapun kecuali dosa dan kesalahan. Ini kata Allah, bukan kata Muhammad Rizki. Ya, kita lihat tafsirnya. Kunna nara anna lana fadlan 'alal ins. Jin berkata, kami menganggap bahwa diri kami lebih mulia dibanding manusia. Apa alasannya? Li'annahum kanu ya'udhuna bina. Karena manusia itu suka minta perlindungan kepada kami, suka merendahkan diri kepada kami. Contoh, iza nazalu wadiyan aw makanan muhishan minal marani wa ghairiha kama kana 'adatul Arabi fi jahiliyatiha. Mereka sering meminta perlindungan kepada kami apabila mereka berada di lembah, hutan, tempat-tempat angker, sebagaimana kebiasaan jahiliyah. Ini bukan kata saya, ini kata para ulama tafsir. Dan Imam Ibnu Katsir menafsirkannya. Termasuk, berarti ini juga termasuk kebiasaan jahiliyah. Pergi ke hutan, assalamualaikum, menunggu hutan, misi mbah, ya. Anak cucu numpang lewat, jangan. Ini termasuk merendahkan diri, udah nggak perlu. Ya, tapi kan Pak, kita harus sopan juga sama makhluk Allah. Baik, Allah berfirman dalam surah lain, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ini kata Allah, bukan wa maqali inna bi rahmatan Allah, bukan. Ini ayat Allah. Ini ayat Allah. Subhanallah. Itu mungkin orang yang satu-satunya bisa pakai bahasa jin. Bisa bahasa jin. Saya tak dapat bahasa jin. Jangankan bahasa jin, bahasa semut aja dia tahu. Baru-baru ini bisa bahasa bidadari, Pak. Asqalai. Semoga Allah berikannya hidayah. Kalau tak tobat juga, saya hanya mengutip perkataan Imam Malik. Apa kata Imam Malik ketika ada pendusta yang seperti itu? Ad-dajjal minad dajjajil. Dia dajjal di antara para dajjal. Nah, ini saya mengutip perkataan Imam Malik, Pak, bukan kata saya. bukan kata saya. Subhanallah. Kita lanjutkan. Atau misalnya datang ke rumah tertentu yang sudah tak ada penghuninya lagi, maka dikatakan, misi wahai penghuni rumah, anak cucu numpang nginap dan lain sebagainya. Tak perlu. Lanjut ayat tadi, inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu kata Allah musuh kalian, jadikan mereka musuh. Allah sendiri yang nyuruh jadikan mereka musuh. Kalau ada musuh kita, Pak, perlu kita merendahkan diri pada musuh kita, Pak? Enggak perlu. Ini bukan kesombongan. Semoga Allah jauhkan dari hal ini. Ya, kita harus dapat mempersoalkan niat kita. Ya, tetapi intinya Allah menyuruh kita, syaitan itu jadikan musuh. Jangan pula kita merasa lebih hina dibanding mereka. Karena itu para sahabat tidak pernah mereka nak meminta izin dan lain sebagainya, karena mereka tahu cukuplah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau engkau singgah di sebuah tempat asing, lalu engkau mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka janji Nabi, fala yadurru syai', tidak ada yang dapat mencelakainya. Udah, ini lebih dari cukup. Ini lebih dari cukup. Nah, ini dia. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kata Ikrimah, kana al-jinnu yafraquna minal insi kama yafraqul insu minhum aw ashadda. Dulu sebenarnya jin itu lebih takut kepada kita dibanding kita sekarang takut pula dengan jin. Lanjut kata Imam Ikrimah, wa kana al-insu idza nazalu wadiyan haraba al-jinnu. Apabila manusia sampai ke sebuah lembah, jin yang berada di lembah itu kabur karena mereka tahu ini manusia datang. Ya, apa yang mereka takutkan? Mana tahu manusia yang datang ini berzikir terus kepada Allah, mengingat Allah terus, yang membuat mereka kepanasan. Ya, saya muncul, Pak, ada sebuah video. Kalau kita kan rumah hantu,
Ya, datang kita ada orang-orang yang berpakaian hantu mengejutkan kita. Ini beda. Ini kalangan hantu datang ke rumah ibadah. Yang katanya takut dan lain sebagainya. Subhanallah. Nah, kita lanjutkan. Jadi, sifat dasar syaitan itu takut kepada manusia. Apalagi manusia yang semakin dalam tauhidnya, semakin dia takut, semakin dia takut. Kita lihat Abu Hurairah, 3 kali dia menangkap pencuri Baitul Mal. Ya, 3 kali dia menangkap pencuri Baitul Mal. Yang ketiga diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Hurairah, tahukah engkau siapa yang kau tangkap itu? Itulah syaitan, itulah syaitan. Kisah yang nyata juga yang saya dapatkan di kitab Sifatus Safwa, Imam Ahmad bin Hanbal. Saya masih ingat menceritakan ini sebelumnya. Imam Ahmad bin Hanbal sedang mengisi kajian di Ba'da Asar. Kemudian datang seorang jamaah minta tolong. Ya, minta tolong istri saya kesurupan. Imam Ahmad baru saja ngisi, tak mungkin dia pulang karena muridnya bejibun lah. Muridnya banyak. Tak mungkin hanya gara-gara 1 orang yang sesamudra ini dikorbankan. Lalu apa kata Imam Ahmad? Nih, untuk sementara bawa sendal dulu. Kata Imam Ahmad. Heran nih orang, ngapa sendal pula dibawa? Ditokok-tokokkan ke bini dia? Enggak. Akhirnya ketika dia pulang, sembari Imam Ahmad memberikan wiridnya juga. Bukan bendanya jadi benda keramat, ya, bukan sendalnya jadi keramat, jimat tidak. Ketika sendal itu diletakkan di depan pintu, istrinya yang sedang kesurupan ini melihat, oh, itu kan jinnya tahu, itu kan sendal Imam Ahmad, sendalnya saja udah datang, bentar lagi orangnya bakal datang nih, lari dia, selesai kesurupannya. Selesai kesurupannya karena jin ini tahu akidah Imam Ahmad bin Hanbal ini susah digoyangkan. Zikirnya kepada Allah dalam, jinnya kocar kacir, sembuh langsung. Heran suami dia. Oh, berarti sendalnya ini enggak, bukan sendalnya, bukan sendalnya, anggapan jinnya saja. Umar bin Khattab kalau lewat di sebuah gang kecil, yang gang itu ada bangsa jin di situ sedang nongki. sedang nongkrong, lewat Umar bin Khattab, lari ujin dulu, lari ujin, ya Allahu Akbar. Ini orang sekarang ada yang kerjasama dengan jin, udah tanda tangan teken kontrak pula lagi. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian apa lagi? Menggunakan jimat. Nah, ini sama dengan mengkeramatkan benda tadi. Kita bahas dalilnya. Rasulullah SAW pernah melihat di lengan seorang sahabat gelang. Yang gelang ini ketika Nabi bertanya, "Waihak mahadhihi." Ngeri Nabi tegasnya, "Waihak itu celaka kamu. Apa ini?" Bukan jam ya, bukan jam aman insyaallah. Ya, "Waihak mahadhihi." Apa ini? Maka sahabat ini menjawab, orang ini menjawab, "Minal wahina." Ya Rasulullah, ini penangkal dari penyakit. Nah, minal wahina, penyakitnya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ama innaha, adapun gelang ini, la taziduka illa wahnan." Tidak akan memberikan manfaat apapun untukmu kecuali kelemahan. Imbidha anka, lepaskan itu darimu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kalau engkau mati meninggal dengan meyakini itu jimat tersebut masih ada di badanmu, engkau tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah nomor 3531. Hadisnya sahih. Ini jelas, ya ini jelas. Ya, pernah dilakukan oleh seorang di masa Rasulullah SAW. Apakah dia sahabat? Wallahu a'lam, tidak ada penjelasan di sini. Kemudian kata Nabi SAW, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." Barang siapa yang menggunakan jimat, Allah jadikan ketergantungannya dengan jimatnya. Karena itu ada kondisi tertentu yang dimana ada orang tua yang memberikan gelang tertentu di tangan anak bayinya. Ketika dilepaskan, anaknya nangis kesakitan karena Allah biarkan hatinya tergantung pada gelang tersebut, sehingga dia makin mempercayainya. Kalau tak dikasih gelang, anaknya bakal sakit perut terus. Karena Allah biarkan dia tergantung hatinya kepada itu. Bagi orang yang paham tauhidnya tidak akan perlu hal itu, karena dia cukup dengan berzikir kepada Allah, ibadah saja itu sudah lebih dari cukup penangkal rumahnya. Ya, jangan sampai ada penangkal-penangkal tertentu di atas pintu, lalu meyakini syaitan tidak akan masuk. Masuk, Pak. Jangankan ke rumah kita,
Masjidnya aja masuk setan. Jangankan masjid nih, masjid Nabi saja syaitan masuk, Pak. Baca ya, Pak. Hadis Imam Bukhari. Rasulullah ketika merapat luruskan saf jamaahnya. Istawu sufufakum, luruskan dan rapatkan saf kalian. Sesungguhnya aku melihat di sela-sela antara saf kalian ada syaitan seperti domba kecil. Itu di masjid Nabi. Itu di masjid Nabi. Ada syaitan masuk sebagai domba kecil. Karena nama syaitan yang mengganggu orang sholat namanya adalah khanzab. Dalam riwayat lain khinzib. Sedangkan nama syaitan yang bertugas untuk membuat orang was-was ketika bersuci namanya walhan. Nah, jangan kasih nama anak walhan. Ya. Atau khanzab. Nah, ini dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir adalah tiyarah. Tiyarah ini tatayur. Perkataan menganggap sesuatu punya kesialan. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Rasulullah dengan tegas menyebutkan at-tiyarah syirkun. Tiyarah itu syirik. Kenapa disebut tiyarah? Yang berasal dari kata ta'ir, burung. Pernah kita jelaskan sebelumnya. Kebiasaan orang Arab jahiliyah, kalau mereka ingin pergi berdagang, mereka lempar burung, Pak. Ya. Kalau burungnya pergi ke kanan, wah, dagangan saya mujur hari ini. Laki, penuh akan keberuntungan. Hoki. Saya ingin bahas masalah hoki sebenarnya. Tapi karena kita hidup berdampingan dengan masyarakatnya, ini cukup untuk umat Islam saja, Bapak Ibu. Ya, cukup untuk umat Islam saja. Pemirsa juga yang melihat di rumah, ini khusus ranah umat Islam saja. Islam tidak mengenal hoki ya, Bapak Ibu ya. Nah, Islam tidak mengenal hoki-hokian. Ya, jauh-jauhkan dari bahasa itu. Termasuk juga karma. Karma ini bukan prinsip umat Islam. Islam cuma kenal satu, al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan amal, itu saja. Kalau karma ini kan khas prinsip agama teman kita di Hindu. Kalau hoki khas prinsip agama teman kita di Buddha. Nah, kita nggak perlu bawa-bawa istilah ini, Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada yang nggak setuju, tafadhol, nggak ada masalah. Tapi yang penting saya sudah menyampaikan. Nah, ini dia. Kemudian contoh yang lainnya. Nah, pas habis ya, sedikit menabrak kucing, kuburkan pakai baju yang menabrak, rumah DP 3, kupu-kupu datang, cicak berbunyi, nikah di bulan Zulqa'dah nanti bakal cerai, tidak boleh menikah di hari meninggalnya orang tua, malam Jumat malam menyeramkan. Iya Pak, malam menyeramkan Pak, malam Jumat atau malam sunnahnya bukan malam Jumat Pak ya, pagi Jumat ya, pagi Jumat. Kemudian apa lagi? Ibu hamil dilarang duduk depan pintu, nanti anaknya sungsang. Bukan ada keyakinan itu, Bu. Cuma menghalangi jalan aja, itu aja, Bu. Itu aja. Tidak boleh membuka tali pocong, nanti pocongnya gentayangan. Bukan. Jatuh barang menandakan sesuatu. Kayak di film-film, pecah fotonya. Nomor-nomor sial, angka 3, angka 4. Kita lihat Pak, lead di Indonesia ada nggak angka 4 atau angka 3? Nggak ada Pak. Tapi kalau yang pernah pergi umroh di Arab Saudi, angkanya lengkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak ada kesialan di situ. Aman aja hotelnya sampai sekarang. Dan lain-lain sebagainya. Sekedar contoh sebelum saya tutup, ini salah satu contoh rajah yang perlu dihindari. Mungkin bagi orang awam menganggapnya ini tulisan Arab dan ada ayat Al-Qur'annya. Tetapi bagi mereka yang bisa membaca dan paham bahasa Arab, ini ayat Al-Qur'an yang sudah dipotong-potong, dicampur dengan nama-nama syaitan, dicampur dengan mantra-mantra tertentu yang menggunakan bahasa Arab. Dan faktanya, bahasa Suryani banyak dijadikan lafaz sihir. Jadi bahasa Suryani bukan bahasa surga. Ya Allah Akbar. Tapi kalau wa makoli itu bahasa Arab masih Pak. Makli artinya gorengan. Gorengan. Baik Bapak Ibu saya mulaikan, mungkin yang ini dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.